Ngeri, ratusan demonstran di Maroko bakar ratusan bendera rezim Zionis Israel. Sejumlah warga Maroko menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen negara mengecam agresi rezim Zionis ke jalur Gaza dan menyebut normalisasi hubungan dengan rezim ilegal ini sebagai pengkhianatan sambil membakar tumpukan bendera Zionis. Seperti diketahui, Maroko dan rezim Zionis mengumumkan dimulainya hubungan di antara mereka setelah terhenti pada tahun 2000. Menurut laporan IRNA, demonstran Maroko seraya meneriakkan yel-yel dan membawa spanduk menuntut dihentikannya proses kerjasama hubungan negara mereka dengan rezim penjajah. Berbagai gerakan Islam dan kubu sayap kiri Maroko menyerukan masyarakat untuk menggelar aksi memberantas Zionis dari negaranya. Para demonstran di aksinya membawa spanduk yang berisi kecaman terhadap agresi rezim Zionis ke jalur Gaza dan meneriakkan yel-yel seperti warga menuntut dihentikannya normalisasi dan Palestina amanat dan normalisasi adalah pengkhianatan. Selain itu, para demonstran di aksinya juga membakar tumpukan bendera rezim Zionis terlihat seperti tanpa arti. Sejak diumumkannya hubungan antara Maroko dan Israel, hubungan di antara keduanya mulai meningkat dan selama beberapa bulan terakhir digelar berbagai konsultasi pejabat Maroko dan sejawatnya dari Israel di berbagai sektor yang berjuang pada penandatanganan kesepakatan kerjasama cyber, militer dan MOU ekonomi, olahraga dan juga pendidikan. Hal itu membuat geram ribuan orang warga Maroko di sana. Kebencian atas Israel sangat menggebu hingga membuat banyak orang turun tangan untuk memberantas si penjajah Palestina ini. 9 negara Eropa tegaskan dukungan kepada LSM Palestina yang dicap teroris oleh Israel. 9 negara anggota Uni Eropa menolak tuduhan teroris yang dikeluarkan Israel terhadap 6 organisasi hak asasi manusia Palestina. Mereka menilai tidak ada bukti yang mendukung tuduhan Israel terhadap organisasi tersebut. Ke-9 negara yang terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia juga akan mempertahankan kerjasama dengan 6 organisasi HAM Palestina yang dicap teroris oleh Israel. Tidak ada informasi substansial yang diterima dari Israel yang akan membenarkan peninjauan kebijakan kami terhadap 6 lembaga swadaya masyarakat Palestina berdasarkan keputusan Israel untuk menunjuk LSM ini sebagai organisasi teroris pada Oktober 2021, kata Kementerian Luar Negeri 9 negara tersebut dalam sebuah pernyataan bersama. Dikutip Al Arabiya, 9 negara Eropa tersebut mengungkapkan jika memang ada bukti yang menunjukkan bahwa 6 organisasi HAM Palestina tersebut terlibat aktivitas teror, mereka akan menyesuaikan sikap dan pendekatan. Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerjasama serta dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil di wilayah Palestina yang diduduki, kata mereka. Mereka menilai masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai demokrasi serta solusi dua negara bagi Israel Palestina. Pada Oktober tahun lalu, Kementerian Kehakiman Israel telah melarang kegiatan 6 organisasi HAM Palestina, yaitu Adamir Prisoner Support dan Human Rights Al-Haq, The Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, dan the Union of Palestine Women Committees. Mereka dicap sebagai kelompok teror karena dituding memiliki hubungan dengan Popular Front for the Liberation of Palestine, faksi garis keras yang tidak mengakui negara Israel. PFLP sendiri terdaftar sebagai organisasi teroris di bawah hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa. Gempar, banyak orang Yahudi Amerika dukung Palestina, bukan Israel. Ternyata ini sebabnya. Berbicara tentang Yahudi, sebagian orang mungkin akan langsung merujuk pada Israel. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya salah karena faktanya Israel sendiri diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi.
Namun perlu diketahui juga bahwa di negara lain juga ada pemeluk Yahudi termasuk Amerika Serikat. Dikenal sebagai sekutu dekat Israel, ternyata ada sebagian orang Yahudi di Amerika yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Tel Aviv. Dikutip dari laman Arab News, gejolak kekerasan dalam konflik Israel-Palestina telah memecah sebagian masyarakat Amerika Serikat. Dalam hal ini terdapat pergeseran opini publik Amerika terhadap dukungannya untuk Palestina, termasuk dari kalangan Yahudi. Amerika membela penderitaan yang dialami rakyat Palestina atas konflik berkepanjangan tersebut. Sementara Israel bergerak ke kanan dan menjadi lebih nasionalis serta ortodoks agamis, orang Yahudi Amerika justru lebih liberal dan progresif serta mayoritas dari mereka mendukung Partai Demokrat. Sumber utama ketegangan yang berkembang antara elemen liberal progresif antara Yahudi Amerika dan Israel adalah pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza serta penindasannya terhadap rakyat Palestina. Perubahan sikap di kalangan Yahudi Amerika tidak hanya diselaraskan dengan peristiwa di Timur Tengah, tetapi juga karena perkembangan di Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia secara umum dan juga ketidakadilan terhadap minoritas. Adapun contohnya seperti muncul gerakan Black Lives Matter yang secara organik diterjemahkan ke dalam Palestina Lives Matter dan terlihat di banyak plakat dan demonstrasi yang mendukung Palestina. Dalam riwayatnya, ternyata dukungan Yahudi Amerika terhadap Palestina sudah berlangsung sejak dulu. Dikutip dari laman Berit pada 1988 di tengah-tengah intifada, Yahudi Amerika mengerahkan kekuatannya dan menentang kebijakan pemerintah Israel. Lebih lanjut, mayoritas orang Yahudi Amerika tidak tergabung dalam organisasi atau sinagoga komunal Yahudi. Selain itu, komunitas Yahudi Amerika juga tetap liberal secara tidak proporsional. Pendewasaan Yahudi Amerika secara bertahap ini bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi perubahan substansial di bagian lain masyarakat Amerika. Sebagai dampaknya, hal ini mengarah pada pergeseran warga Amerika Serikat ke arah pandangan yang lebih seimbang tentang hubungan Israel-Palestina. Secara tidak langsung, fenomena ini pada akhirnya dapat memposisikan kembali Amerika Serikat sebagai perantara perdamaian yang penting dan signifikan bagi kedua pihak tersebut.